saya bacakan dulu ya Bu. Iya. Untuk apa teman-teman, bukan peraturan sih ya, note aja. Selama acara ini, sesi ini nanti teman-teman diharapkan mood nanti ya, jangan ada yang dihirupin biar kondusif juga. Terus nanti juga ada sesi tanya jawab. Nanti sistemnya kayak gimana? Sistemnya nanti teman-teman chat dulu di apa yang tab chat itu. Siapa yang mau bertanya nanti saya persilakan. Jadi satu-satu, nggak langsung open mic gitu, juga biar kondusif kayak gitu ya. Nah, oke. Saya mulai ya Bu Salman ya. Iya. Jadi gini Bu, kebanyakan dari kita untuk magang ini apa ya? Kita ini susah cari mau kemana, terus alurnya dari vokasi gimana dengan kondisi yang seperti ini, PSBB kayak gini. Nah, kemarin juga apa ya, udah share beberapa topik yang apa kita berikan ke Bu Salman ya Bu ya, yang Iya. mungkin bisa dijadikan awal pembahasan ini. Mhm. Gitu, Bu. Mungkin Bu Sanan bisa jelasin nggak untuk alur magang itu di vokasi itu kayak gimana Bu buat kita kayak gitu. Monggo Bu Oke, Sanan. langsung ya. Monggo, monggo. Jadi sebenarnya kemarin yang alur yang sudah saya sampaikan itu sudah jelas sebenarnya. Mungkin saya perjelas Iya, lagi ya. iya Bu ya. Untuk alurnya memang saya sendiri belum apa ya. Ini kan pertama kali saya mengantar anak-anak magang. Kalau tahun sebelumnya kan mungkin Pak Dewa sama Pak Dewa ya Iya Bu. tahun lalu. Nah, kalau saya pelajari, jadi selama ini tuh kasusnya untuk proses magang itu anak-anak menyerahkan proposal dulu ke perusahaan. Baik. Silahkan buat proposal dulu. Nah, untuk vokasi sendiri memang selama ini belum pernah meliskan nama-nama didik. Jadi nama-nama industri itu jarang sekali dari vokasi ada informasi. Cuma kemarin kan saya coba merekap dari tahun-tahun sebelumnya, terus saya juga sempat beberapa kunjungan ke industri, mereka memang menerima magang. Harusnya kalau tidak ada pandemi itu bulan Juli mereka sudah buka. Tapi kemarin beberapa saya konfirmasi memang belum membuka. Ya mungkin karena kondisi bisa jadi nanti kalau sudah tidak, ini kan sudah tidak PSBB ya, sudah new normal, tapi saya kurang tahu karena ada gosip lagi katanya mau PSBB lagi, jadi mungkin ada beberapa yang membuka tapi tidak WFO, bisa jadi remote. Cuma karena kondisinya remote, jadi mungkin penerimaannya, mungkin kuotanya juga dikurangi. Kalau misalkan WFO kan mereka bisa langsung mengawasi, tapi kalau remote kan agak susah untuk mengawasi, jadi mungkin ngambilnya tidak terlalu banyak. Nah sebenarnya kemarin ada beberapa teman rekan yang dulu juga mengajar di vokasi itu juga menawarkan, tapi kalau bisa mahasiswa diminta untuk mencari dulu. Kalau memang nanti benar-benar tidak mendapatkan tempat magang, beliau merekomendasikan butuhnya kurang lebih 20 anak kemarin. Tapi sistemnya remote dan langsung mengerjakan project. Tapi dari beliaunya kalau bisa anak-anak nyari tempat maksudnya silahkan cari industri yang besar dulu, dalam artian sudah PT gitu ya. Baru kalau emang tidak ada nanti kita masukkan ke project teman saya tadi. Memang sudah CV dek sebenarnya, tapi kalau bisa kan ambil yang PT dulu, PT atau mungkin CV yang memang sudah berpengalaman dalam hal magang. Itu. Jadi kalau selama ini saya pelajari ya, itu aturan yang pertama mahasiswa biasanya mengirim dulu proposal karena kita membebaskan mahasiswa untuk memilih industri. Cuma kelemahannya itu adalah kadang mereka ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi kadang ada yang melamar misalkan di Telkom. Karena terlalu banyak yang melamar, akhirnya hanya di bagian inventory, input data, atau bagian CS, customer service. Jadi mungkin kalau kita mau meng-apply ke suatu perusahaan, misalnya perusahaan ternama, kalau bisa jumlahnya jangan terlalu banyak. Khawatirnya hanya beberapa, misalkan dari 20 anak yang diterima, hanya 5 yang optimal. Gitu ya, bisa jadi nanti yang 15 CS, membantu di pergudangan, input data, rekap data, dan lain-lain. Nah, itu nanti pengembangannya tidak ada. Walaupun memang dalam hard skill-nya tidak ada, tapi dalam soft skill-nya mereka juga dapat.
Jadi yang perlu dipertimbangkan memang tidak harus hard skill yang kita prioritaskan, tapi soft skill juga. Ya, soft skill itu misalkan adaptasi lingkungan kerja, etika, nah itu adalah hal utama juga. Nah, kemarin saya untuk yang angkatan 17 kan sempat berkeliling ke beberapa judi. Yang paling bermasalah di mahasiswa itu adalah soft skill. Kalau saya tanya masalah hard skill, anak-anak mampu. Kalau dilihat dari basic sudah bisa. Jadi masuk, kemudian pelatihan sebentar, mereka bisa langsung untuk masalah hard skill. Tapi kalau masalah soft skill, misalkan cara sosialisasinya, komunikatifnya, yang paling bermasalah adalah komunikasi. Jadi kalau saya lihat anak-anak itu hard skill-nya pinter, hard skill-nya bagus. Tapi ketika, ayo silahkan kamu presentasi atau cari klien, nah itu akan jadi masalah karena komunikasinya kurang. Nah, mungkin dari segi soft skill, kalau kemarin istilahnya saya kan dapat umpan balik ya dari industri itu kebanyakan adalah soft skill. Kalau hard skill, saya yakin Anda mampu karena setiap tugas kan biasanya dapat project. Misalkan Anda masuk di web atau backend, minimal tuh syaratnya PHP MySQL. Kalau bahasa yang lain selama algoritmanya mampu, enggak masalah. Enggak ada masalah itu. Itu soft skill perlu di ini ya. Kemudian kalau sudah mengirim proposal, nanti kan biasanya dapat surat balasan. Iya. Nah, dapat surat balasan itu biasanya mereka meminta surat pengantar. Iya, Bu. Kayaknya seperti itu. Nah, kalau minta surat pengantar, kemarin sudah awalnya kan Prodi pakai Google Form. Kemudian saya coba istilahnya saya coba teliti alurnya, terus nanti kalau sudah masukkan Google Form, siapa yang akan mengajukan ke akademik? Ternyata tidak ada bagian yang untuk masukkan ke akademik. Akhirnya saya mencoba menghubungi Pak Herman. Pak Herman ini bagian surat menyurat karena beliau biasanya yang ngasih surat pengantar. Ternyata beliaunya, Bu, aja mahasiswa langsung mengurus ke saya, bisa lewat WA atau bisa langsung ke vokasi. Tapi kalau di vokasi beliaunya belum tentu ada di tempat. Karena kan shift sistem ya. Jadi kalau di vokasi memang masuk, tapi tidak semua pegawai masuk, jadi shift per shift dan tidak selalu di tempat. Nah, mungkin bisa lewat via WA, nanti kan beliaunya yang akan minta apakah bisa lewat WA atau via email. Itu surat pengantar. Nah, ada beberapa industri itu yang butuh surat pengantar, ada juga yang tidak. Kalau memang tidak butuh surat pengantar, ya tidak perlu diurus, tidak apa-apa. Langsung magang gitu, Bu? Ya, tapi form K1-nya tetap ke saya. Oh, begitu. Ya, jadi kalau sudah diterima magang, beliaunya minta surat pengantar, silakan diurus surat pengantar. Nah, kalau memang tidak diminta surat pengantar, Anda tetap harus mengurus K1. K1 itu supaya saya bisa merekap siapa yang sudah magang, siapa yang belum magang. Karena selama ini tuh anak-anak tiba-tiba magang, tidak jelas maksudnya apakah dia kuliah atau dia magang atau dia kemana itu tidak jelas karena tidak ada rekapnya. Kalau saya berharapnya nanti angkatan 18 setelah magang diterima, K1 harus dikumpulkan ke saya. Nanti saya kan kemarin belum saya buatkan link K1 ya kayaknya. Iya, K1 ini apa, Bu, modelnya ini, Bu? K1 itu seperti form pengajuan magang. Itu yang kemarin di poin kedua alur pengajuan itu kan ada mahasiswa mengisi formulir permohonan pengajuan KK. Nah, itu adalah K1 ini. Ya. K1 ini nanti silakan diajukan ke saya dengan syarat-syarat yang sudah saya tentukan, misalkan KHS, kemudian bukti sudah pembayaran SPP dan lain-lain. Itu fungsinya untuk apa? Jadi aturan untuk magang mahasiswa itu statusnya harus aktif. Tidak boleh nanti Anda belum daftar ulang tiba-tiba magang. Resikonya apa? Anda sudah magang lama tapi Anda tidak mendapatkan nilai di semester itu, jadi percuma, Dik. Nilai bisa dimasukkan kalau status Anda aktif. Gitu ya. Jadi magang harus aktif. Kemudian kalau sudah mengisikan KK dan saya setujui, maka Anda boleh magang. Tapi insya Allah kalau saya kira itu adalah perusahaan sudah sesuai bidang, insya Allah saya setujui kalau Anda mau magang. Karena melihat kondisi saat ini kan tidak banyak perusahaan yang membuka untuk magang untuk saat ini. Kemudian kalau sudah dapat persetujuan,
maka silahkan melaksanakan magang. Nah, magang ini ada aturan waktunya. Yang paling sering ditanyakan kemarin yang angkatan 17 itu adalah waktu. Kenapa harus 4 bulan? Sebenarnya nggak persis 4 bulan, Dik. Tapi yang benar itu adalah dalam hitungan jam. Kan ada yang magang itu Senin sampai Jumat. Ada juga yang magang itu Senin sampai Minggu. Nah, mungkin Senin sampai Sabtu. Nah, hitungan jamnya kan sudah berbeda. Jadi, kemarin itu saya patok 4 bulan, itu karena saya anggap 1 minggu itu adalah 48 jam. Jadi, Senin sampai Jumat, 1 harinya adalah 8 jam. Nah, kalau hitungan aslinya sudah saya ini ya jabarkan di penjelasan. Nah, di situ kan untuk semester 5 itu harusnya 18 SKS. 18. Nah, kita kan kalau kuliah itu kan ada 16 minggu. Ya kan? Iya. 14 minggu tatap muka, 1 minggu UTS, 1 minggu UAS. Nah, untuk magang juga sama. Magang ini juga 16 minggu. Nah, 16 minggu ini nanti kalau untuk kuliah tatap muka kan 50 menit, Dik. Iya. Nah, sebenarnya kan harusnya 160 menit. 50 menit tatap muka, 50 menit tugas mandiri, 60 menit tugas pengembangan. Tapi yang 60 itu kan di luar tatap muka. Nah, kalau magang 160 menit itu 1 SKS. Jadi Anda harus 160 menit itu di dalam tempat magang. Iya, bukan. Total per minggunya 18 SKS gitu ya, dikalikan 160 menit. Nah, karena 16 minggu, maka total selama magang dikalikan dengan 16 minggu. Maka totalnya adalah 700, berapa kemarin? 768 menit ya. 768 jam. Iya. Ya. Nah, 768 jam itu kalau dikira-kira sekitar 4 bulan. Gitu ya. Cuma gini, Dik. Ada beberapa perusahaan itu yang bisanya maksimal 3 bulan. Ada juga perusahaan yang 6 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 bulan, misalnya 5 bulan, 6 bulan, itu lebih bagus. Karena pengalamannya lebih banyak. Cuma kalau lebih dari 4 bulan, Anda harus segera memikirkan tugas akhir karena melebihi jatahnya. Gitu ya. Iya. Kalau untuk yang 3 bulan, itu kalau memang terpaksa, silahkan. Bisa jadi 3 bulan ini kan nggak Senin sampai Jumat. Bisa jadi Senin sampai Sabtu dan lebih dari 8 jam. Ya, lebih dari 8 jam. Maka boleh saja 3 bulan, tapi dihitung jamnya persisnya berapa. Kalaupun kurangnya hanya sedikit jamnya, enggak masalah buat saya. Gitu ya. Tapi jangan sampai kurang dari 3 bulan. Iya, Bu. Kalau kurang dari 3 bulan itu kesannya enggak dapat apa-apa, Dik. Cuma kebanyakan industri kemarin yang ke saya itu kalau bisa minimal itu lebih dari 3 bulan. Rata-rata, karena biasanya kan 3 minggu pertama pelatihan, 3 minggu kan sudah hampir 1 bulan. Kemudian nanti mulai tugas, habis itu masuk ke project. Biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa 4 bulan atau tepatnya ya, kalau pengen tepat menghitung ya 768 jam tadi. Nah, untuk tempat, memang kita kan bidang IT itu luas, Dik. Iya. Biasanya kalau saya ke industri ya, itu kalau wawancara kan biasanya ada wawancara. Nah, wawancara itu selalu ditanya, kamu maunya apa? Artinya, kamu di sini mau apa? Dalam artian, kamu bisa apalah istilahnya. Atau kamu pengen belajar apa? Nah, itu pastikan dari sekarang kamu tahu passion-nya mau di mana. Misalkan, oh saya lebih condong ke desain. Silahkan ajukan, berarti kamu mengajukan ke perusahaan, saya tertarik di desain. Nah, lebih spesifik ya, karena tidak ada industri itu full stack developer, Dik. Iya, iya, Bu. Ada yang benar-benar sampai dari awal sampai akhir, mulai dari rancangan sampai tester itu enggak ada.
pasti Anda akan dibagi ke misalkan QA aja, atau front end Iya. aja, atau back end aja, atau mobile aja, atau web aja gitu ya. Nah, nanti silakan di proposalnya itu dijelaskan kamu mau kemana. Seandainya masih bingung dengan apa sih bagian-bagian dari industri, bisa dilihat di buku pedoman yang sudah saya share. Itu adalah hasil karya Stasiun. Stasiun itu apa namanya, kumpulan Bebas. organisasi di startup di Malang. Jadi dia sudah membuat sebuah kurikulum di mana di situ sudah ada bagian ya, ada backend developer yang junior, kemudian ada yang senior dan lain. Nah, kamu bisa mengambil dari bagian-bagiannya tadi, kamu mau kemana. Nah, kalau bisa jangan bertolak belakang. Kalau memang desain ya desain aja. Kalau memang ke backend ya backend aja. Kalau misalnya kamu sebutkan semua nanti bingung di industrinya, kamu Ya, tempatnya kemana. Nah itu. mau kemana? Ya, Oh, benar Bu. spesifikkan kamu mau kemana. Nggak masalah, misalnya nggak harus ngoding, nggak masalah. Yang penting masih di lingkup bidang IT. IT ya. Segera ditentukan dari awal berarti Bu ya. Ya, Untuk kamu mau mau fokusnya kemana? kalau bisa sesuai passion juga. Jadi kamu lebih Ya. enjoy bekerjanya, gitu ya. Nanti kalau misalkan saya nggak bisa ngoding, tapi saya memaksakan untuk masuk di coding, nanti kan bedanya gini, Dek. Kalau di kuliah, tugas itu kalau misalnya nggak selesai, paling nilainya jelek ya. Betul Bu. Kalau di industri tidak. Kalau di industri itu sistemnya biasanya deadline. Jadi misalkan hari ini ada pekerjaan, maka hari ini selesai. Ada yang seperti itu. Ada juga yang report per minggu atau report per berapa hari. Nah, kalau misalkan itu bukan passion kamu, terus kamu terpaksa ada pressure ya, di industri itu pressure-nya kan juga tinggi. Karena sistem kerjanya kan dikejar target. Maka Target kalau ya. tidak sesuai passion, khawatir saya nanti stres, Stres sakit, ya. keluar, gitu ya. Ya. Masalah yang paling sering itu adalah mahasiswa tiba-tiba keluar dari tempat magang. Itu yang paling sering di tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Jadi kalau bisa Anda menentukan tempat magang itu sudah sesuai dengan passion, sudah minatnya dan tertarik di sana. Memang Ya. ada perusahaan itu yang ketat, ada yang tidak, Dik. Jadi Ya, benar Bu. industri itu macam-macam. Jadi kalau memang Betul. sini saya terlalu pressure-nya tinggi, saya stres, saya enggak bisa. Awalnya mau keluar, tapi saya sudah coba ini kurang 1 bulan. Waktu itu kurang 1 bulan, Dulu. bertahan dulu, nanti saya backup kalau memang ada kesulitan. Ya. Akhirnya ya bisa 3 bulan. Walaupun nggak sampai 4 bulan ya, 3 bulan berapa minggu. Mantap Kalau ya Bu. ya, kalau keluar resikonya seperti bermasalah ya, Ya. bermasalah dikeluarkan, resikonya adalah adik tingkatnya. Ya Bu. Jadi Paham. mahasiswa di sana tidak bermutu, tidak berkualitas, ini. Akhirnya blacklist. Di Maka blacklist. kita nggak Ya. bisa masukkan ke sana karena memang ada beberapa kasus kemarin beberapa tempat sudah tidak menerima dari vokasi. Nah, yang Ya perlu Bu. diperhatikan mungkin yang paling banyak sih permasalahannya adalah anak-anak itu semangat motivasinya mungkin deh. Jadi pressure sedikit kolaps gitu ya. Ya. Karena industri kan memang industri sudah beda. Industri itu ya kayak kita kerja. Jadi kalau Kaget mungkin ya Bu ya. ya itu. Kaget. Tapi kemarin kalau tidak salah informasinya dari dosen-dosen yang industri sistemnya sudah sistem deadline ya. Untuk Kurang tugas kurang tahu sih kalau yang tugas kemarin atau bagaimana itu Bu? yang semester kemarin semester 4. Oh, yang waktu WFH ini Bu ya. Ya, udah target deadline Nah, semua itu. itu mungkin masih longgar ya, dalam artinya kan masih kuliah. Ya. Tapi kalau di industri sudah berbeda. Jadi nanti dan itu pun bisa jadi nanti misalkan kamu di bagian backend ya. Tapi kalau memang dibutuhkan Anda bisa lintas bidang. Tidak masalah. Kalau kamu memang punya kemampuan yang bisa, Bu, Pak, saya tertariknya di bidang desain, tapi saya juga masih memiliki kemampuan untuk di coding. Boleh, itu nilai tambahan. Artinya nanti bisa jadi kamu akan dibagikan di lintas bidang. Ya. Itu. Kemudian paling yang utama itu ya, hard skill, soft skill. Hard skill tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan hard skill saja.
Tapi soft skill tolong dipelajari, di situ juga di kurikulum juga ada soft skill, mulai dari etika, adaptasi, sosialisasi, komunikasi dan lain-lain. Kalau industri Kota Malang atau industri Indonesia kayaknya belum, kalau pakai bahasa Inggris paling komunikasi bahasa Indonesia. Cuma biasanya kalau industri kayak software house gitu ya, setiap minggu ada evaluasi itu biasanya Anda harus presentasi ke industrinya atau ke pimpinan untuk hasil proyek yang dikerjakan. Nah, itu adalah melatih komunikasi. Itu biasanya sih anak-anak kurangnya di situ, di komunikasi. Kalau adaptasi kemarin anak-anak kayaknya sudah cukup bisa beradaptasi. Cuma mungkin kalau dari segi komunikasi mungkin bisa di-upgrade lagi. Kalau hard skill saya yakin gimana? Iya, nggak cuma hard skill-nya saja Bu ya, soft skill kita untuk komunikasi itu juga nanti kelihatan waktu magang. Gitu. Sama disiplin ya. Jadi kalau tempat industri bilangnya jam 8 masuk, maka datanglah sebelum jam 8. Ya. Itu untuk penilaian JD, itu kan etika. Jadi disiplin, etikanya. Kemudian ketika bekerja jangan rame. Kemarin saya dapat komplain dari industri juga, katanya kalau kerja rame. Dan beliaunya menjelaskan di sini itu lingkungan programmer. Jadi programmer itu kalau bekerja harus tenang. Kalaupun mau mendengarkan musik silahkan pakai headset. Tapi anak-anak rame. Akhirnya dapat teguran. Jadi kalau kita etikanya dijaga, kemudian disiplin biasanya yang dicari kan etika, disiplin, komunikasi, adaptasi sama sosial. Jadi kalau bisa tetap membaur dengan pegawai di sana, tapi tetap sopan santunnya dijaga juga, ya. Itu soft skill. Kalau hard skill saya tidak tanya lagi, saya yakin Anda bisa. Itu hard skill, ya. Kemudian pelaksanaannya, kalau yang dulu kan mintanya WFH atau remote. Kemarin saya coba tanyakan ke Prodi, itu sudah boleh WFO, artinya bisa bekerja di office, gitu ya. Cuma tergantung industrinya. Kalau industrinya minta WFO, ya monggo WFO selama masih sesuai dengan protokol kesehatan, gitu ya. Tapi kalau WFH, alhamdulillah tadi kan bisa kerja dari rumah. Ya. Gitu. Kalau bisa sih diusahakan WFH, kalau bisa. Itu lebih aman soalnya. Kalau WFO kan was-was, maksud saya kan membaur dengan banyak orang gitu maksud saya. Aman dari segi kesehatan ya Bu ya? Ya, itu WFH. Cuma kalau WFH itu resikonya mungkin dari segi komunikasi, adaptasi, kan jadinya kurang. Nggak apa-apa, pengalaman memang kondisinya seperti ini. Nah, kemudian ketika melaksanakan magang, dalam artian sudah mulai melaksanakan magang, saya minta untuk membuat form KK. Jadi mengisi form KK sesuai yang sudah saya share kemarin. Nah, di sana nanti silahkan mengisi data mahasiswa, kemudian data supervisornya atau data pengawas, pembimbing lah istilahnya. Tujuannya untuk apa? Jadi saya bisa berkomunikasi dengan pembimbingnya. Pembimbingnya siapa, bagaimana, nanti kalau ada komplain kan saya bisa berkomunikasi. Nah, itu tujuannya. Karena selama ini kita tidak pernah berkomunikasi dengan mahasiswa magang. Dalam artian gitu. mereka berangkat sendiri, tiba-tiba sudah pulang, atau mereka berangkat tiba-tiba ada masalah. Jadi datangnya ke saya itu membawa masalah. Saya ada masalah di magang, saya tidak tahu kamu magang di mana, pulang-pulang bawa masalah. Artinya nanti kalau bisa, rencananya kemarin saya sudah mengajukan ke Prodi kalau bisa dosen pembimbing itu ketika mahasiswa magang. Cuma ini masih proses pengajuan. Tapi saya kurang tahu pasti ya, depan ini. Tapi belum tahu apakah sudah di ACC atau belum. Maksud saya ada pembimbing itu memudahkan untuk mengontrol mahasiswa magang. Jadi nanti kalau selama ini kan semua urusannya KBM, Dik. Bayangkan saja saya harus memegang anak SI dan PIK dengan jumlah misalkan SI berapa, 90, TI berapa, 90, 180 mahasiswa. Setiap hari saya harus membalas WA-nya mahasiswa, kan tidak mungkin. Makanya kemarin saya minta ke Kaprodi untuk pembagian dosen magang, nah nanti sekaligus ke TA. Jadi langsung ke TA nanti, ya, plot sekaligus langsung ke tugas akhir. Tapi ini belum tahu apakah di ACC atau tidak, karena selama ini dosen pembimbing itu setelah
magangnya selesai. Jadi anak-anak sudah selesai magang, dosennya baru dapat. Baru dapat ya. Padahal masalahnya sudah selesai kan. Ya, ya. Nggak bisa kan dari awal ada kontrol. Ya, Kemudian setelah mengisi form PMP, gini ya, Cik, ya, ini perlu garis bawahi adalah saya menggunakan ada yang inkonsisten. Jadi ya kadang saya pakai magang, saya kadang pakai KK, saya kadang pakai PMP. Jadi sejarahnya seperti ini. Dulu sebelum OJT itu namanya magang. Ya, belum OJT magang. Kemudian berubah lagi namanya on the job of training atau OJT. Oh ya. Kemudian di angkatan 2017-2018 namanya ganti dengan kuliah keahlian. Iya, Nah, ya. sekarang tahun 2019 itu berubah lagi jadi PMP, pendalaman materi praktis. Jadi sebenarnya itu sama. Jadi magang, OJT, KK, PMP itu sebenarnya sama, Dik. Ya magang itu artinya. Ya cuma namanya saja gitu. Ya, itu kemarin berubah-ubah karena industrinya bingung ketika pakai OJT, industri tidak paham. OJT itu apa? Taunya magang. Ya. Kemudian diganti dengan kuliah keahlian. Terus diprotes lagi, ini kalau kuliah keahlian berarti mereka harus ahli kalau sudah magang. Gitu. Ya, Akhirnya ya. diganti lagi sama PMP. Cuma saya menyesuaikan dengan buku pedoman 2018 ya. Di situ kan pakai KK, kuliah keahlian. Ya, kuliah keahlian. Nah, nanti selama magang silahkan buat jurnal harian. Ya. Sebenarnya, Itu yang dapat dari kampus itu, dari biro itu gimana gitu? nah, Yang apa? ya Kuning itu. harusnya kan itu Ya. BKM namanya. Oh ya, Tapi dia itu. karena mahasiswa sudah pulkam ya, dalam artian sudah pulang ke rumah masing-masing. Ya. Kemudian itu kan biasanya dibagikan sebelum berangkat kakak. Ya, sebelum berangkat magang. Karena tidak bisa mengambil buku, maka silahkan pakai Excel atau doc yang sudah saya berikan kemarin. Nah, sebenarnya di vokasi sedang mengembangkan aplikasi untuk kakak. Jadi anak-anak sebenarnya bisa langsung mengisi ke aplikasinya. Cuma untuk tahun ini kayaknya belum selesai. Masih belum bisa diterapkan gitu. Ya, jadi mungkin untuk saat ini silahkan menggunakan dokumen yang sudah saya share kemarin, silahkan diisi di sana. Jadi mengisinya itu harus detail ya, jam sekian mengerjakan apa. Kadang anak-anak, ya kadang anak-anak itu hanya mengisi satu baris. Mengerjakan apa? Nah, kalau bisa lebih detail. Jadi lebih kelihatan anak ini mengerjakan apa. Itu untuk rekap harian. Kemudian selain rekap harian ada rekap mingguan. Jadi kayak Anda merangkum atau meringkas dari satu minggu itu kegiatannya apa aja. Itu ya. Biasanya nanti harian sama mingguan nanti akan dikumpulkan ketika daftar sidang. Itu. Kemudian kalau sudah, misalkan sudah selesai mengisi jurnal dan sudah selesai melaksanakan kakak, maka nanti dari Dudi biasanya akan dapat 2. Yang pertama nilai, yang kedua sertifikat magang. Nah, untuk nilai wajib, formatnya sudah sesuai yang saya kirim kemarin. Nah, cara pengisiannya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, saya minta untuk kembali ke tempat magang untuk meminta nilai. Jadi, jangan hanya tanda centang aja, tapi harus dengan nilainya. Kenapa harus dengan nilai? Nanti kalau hanya centang aja, akademik akan mengira-ngira nilaimu berapa. Tapi kalau ada nilainya kan kelihatan jelas, oh ini nilainya sekian. Gitu ya. Kemudian jangan lupa dengan stempel yang paling krusial. Kemarin anak-anak banyak yang kembali, loh Bu, saya itu magangnya di Jakarta, apakah saya harus kembali ke Jakarta? Iya, kamu harus kembali dengan mengambil stempelnya. Gitu ya, jadi stempel jangan sampai lupa. Tujuannya untuk apa? Stempel itu membuktikan bahwa oh ini memang dokumen asli dari industri. Resmi ya Bu ya. Resmi. Ya, kadang kan anak-anak kan ya ada ya yang bermain sendiri. Di print, diisi tanpa stempel itu kan juga ada. Itu. Kalau untuk sertifikat itu memang tidak wajib karena ada beberapa industri yang tidak mengeluarkan.
Ya. Tapi kalau bisa usahakan industri bisa mengeluarkan sertifikat. Tujuannya untuk apa? Itu bisa jadi nanti untuk penilaian kinerja dari vokasi sendiri, Dik. Berapa sih mahasiswa yang sudah melaksanakan magang? Nah, buktinya dari situ. Maka kemarin saya minta kalau sudah selesai magang untuk mengupload hasil scan sertifikat magangnya. Sertifikatnya. Ya, itu memang tidak wajib, tapi kalau bisa diusahakan ada. Itu ya, itu Ya, Bu. sertifikat magang. Kemudian untuk rank nilai nanti bisa dilihat di ini ya, di pedoman ya. Kan sudah Ya. saya berikan semua. Nah, kalau sudah selesai magang, sudah dapat nilai, nanti kan itu untuk nilai semester 5. Semester 5, iya Bu. Nah, nilai semester 5 itu nanti adalah gabungan dari nilai industri dan nilai interview. Interview. Ya, nanti mahasiswa akan kita interview, kita jadwalkan. Nanti yang interview adalah KBM sama Kaprodi. Jadi mungkin saya dengan Pak Dewa. Itu ya. Itu untuk nilai semester 5. 5. Kemudian kalau sudah selesai berarti Anda tinggal persiapan untuk sidang OJT. OJT, ya. Sidang OJT nanti semester 6. Apa yang bedain interviewnya dari Bu Salman sama Pak Dewa dengan sidang OJT itu, Bu? Beda. Kalau interview, sebenarnya kalau untuk pertanyaan sama, Dik. Pertanyaan kan hampir sama. Kalau interview itu kan itu penilaian dari KBM sama Kaprodi. Tapi kalau sidang OJT itu nanti sudah didampingi oleh dosen pembimbing. Oh, ada dosen pembimbing yang dipresentasikan ke dosen penguji. Nah, ketika sidang OJT, Anda harus sudah punya rencana tugas akhir. Hanya ya, mau buat apa gitu. Ya, dan kalau bisa memang kamu sudah punya bayangan, jangan sampai hanya judul aja. Baik, baik. Nah, tadi ada yang saya lupa, jadi kalau bisa, ini kan sudah mau masuk semester 5, Anda sudah mulai magang, silakan ketika magang penjajakan untuk mencari tugas akhir. Betul, ya Bu. Semakin Anda sudah mencari di semester 5, maka lulus semakin cepat. Ya, karena kan tugas akhir bisa cepat selesai. Tapi kalau seandainya nanti tidak dijajaki mulai dari semester 5, biasanya tugas akhir akan molor itu khususnya bagi teman-teman yang mau SAP. Lalu program ke Filkom. Kalau bisa, ya SAP itu kan biasanya lebih dulu dibandingkan kalau mahasiswa baru masuk ya. Jadi kalau bisa ujian itu harus di tengah-tengah, maksimal periode 2 atau periode 3. Jadi di awal-awal semester 6. Itu sudah harus sidang. Maka persiapkan dari semester 5. Nah, kalau misalkan mau mengerjakan TA, konsultasikan ke saya dulu untuk judulnya. Ya, jangan sampai nanti sudah terlanjur dikerjakan, ternyata judul itu sudah dipakai oleh mahasiswa yang lain misalkan. Maka tidak bisa. Atau tidak sesuai dengan kriteria. Jadi, kalau Anda mau mengerjakan TA, silahkan konsultasikan judulnya dulu ke saya. Jadi selain ke dosen pembimbing juga ke Bu Salmannya juga ya? Masalahnya kan belum dapat dosen pembimbing itu. Oh, yang di semester 5 ini ya? Iya. Kalau sudah dapat dosen pembimbing, maka pembimbingannya harus ke dosen pembimbing. Cuma ini alurnya tugas akhir itu adalah pengajuan proposal dulu ke saya untuk judulnya. Kalau sudah saya ACC, silahkan ke dosen pembimbing. Oh, itu nanti setelah OJT seperti itu atau? Iya. Oh iya. Ini kalau ingin mengajukan tugas akhir di semester 5 boleh. Silahkan ngajukan dulu ke saya. Kalau sudah saya ACC kan biasanya sudah saya catat, sudah saya rekap. Maka nanti silahkan dikerjakan dulu, enggak apa-apa. Karena belum dapat dosen pembimbing, bisa konsultasi ke saya dulu. Tapi nanti kalau sudah, misalkan sudah selesai magang, sudah OJT, dan sudah dapat dosen pembimbing, maka tugas pembimbing tadi saya alihkan ke pembimbingnya masing-masing. Gitu ya. Jadi saya hanya membantu di awal aja. Nanti kalau sudah dapat pembimbing, saya serahkan ke pembimbingnya masing-masing. Semua disuruh pembimbing ya, ke SPM. Iya. Karena kan ini belum ada pembimbingnya, jadi KBM yang kontrol. Oke. Tapi kalau Bu mau tanya. Iya.
Kalau untuk judulnya tadi harus konfirmasi ke Judulnya gimana, Dek? Kalau judulnya harus konfirmasi ke Busalnan dulu. Iya, judul harus ke saya dulu karena harus saya ACC dulu. Jadi TA itu tidak selalu saya terima ya, maksudnya judul TA tidak selalu saya terima, bisa jadi saya tolak. Kalau mau mengajukan judul, kalau bisa lebih dari 1. Jadi buat cadangan sedikit. Ya bisa jadi bisa 3 ditolak semua ya bisa jadi. Intinya silakan dijajaki kira-kira TA apa yang cocok. Nah, akan lebih bagus lagi kalau TA itu adalah pengembangan dari tempat magang. Jadi misalkan kamu dapat proyek, dapat proyek dari tempat magang, ini mau saya lanjutkan, silahkan, itu lebih baik karena lebih terarah. Itu ya. Kalau gimana? Ya, lanjut, monggo. Kalau misalkan, ya. Yang tadi ada interview dari Bu Sanan sama dosen itu tentang apa Bu interviewnya yuk? Tentang tempat magang sama. Oh iya. Ya udah. Oke. Mungkin saya lanjutin Bu Sanan ya. Jadi gini Bu, kan waktu awal-awal corona katanya magang ini juga ada opsi nanti dapat tugas dari prodi atau bagaimana itu Bu? Itu bisa dijelaskan nggak Bu? Oh iya, jadi begini Dek, kemarin kan kita sudah saya coba menghubungi Pak Dewa. Pak, ini bagaimana, apakah mahasiswa yang tidak mendapat tempat magang nanti kelanjutannya bagaimana? Nah, kalau awal-awal kemarin Pak Dewa bilangnya begini Dek, mungkin nanti akan ada tugas dari prodi atau mungkin akan diganti dengan kegiatan yang lain. Cuma untuk kegiatan yang lain atau tugas dari prodi itu masih belum ditentukan. Jadi masih belum ada kebijakan karena memang sebenarnya kan magang harusnya semester 5. Iya, Bu. Jadi nanti di akhir semester ini kan bulan Juli ya, di akhir bulan Juli kita akan data lagi mahasiswa mana saja yang belum mendapatkan tempat magang dan mahasiswa yang sudah mendapatkan tempat magang. Nah, kalau memang nanti sangat banyak jumlahnya, mungkin kita akan mengganti dengan kegiatan yang lain. Gitu ya, karena kan kita masih belum tahu kondisi di Malang bagaimana, karena di sini tadi kemarin juga ada informasi mau PSBB lagi. Nah, kalau memang tidak memungkinkan untuk magang, nanti akan diganti dengan tugas dari prodi bisa, atau bisa jadi kegiatan yang lain yang sudah dijelaskan di surat edaran kemarin. Nah, cuma keputusan apa yang bisa dibuat untuk pengganti itu masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Gitu ya. Iya Bu, baik. Mungkin nanti saya buatkan link form untuk mengisi siapa saja yang sudah dapat tempat magang, siapa yang belum. Dan mungkin nanti bisa saya alihkan ke teman saya pengajar tadi yang membutuhkan, kan bisa saya alihkan ke sana, atau kita bisa mengalihkan ke tempat-tempat magang yang lain. Oke, ya Bu, oke, baik. Oke Bu Salan, lanjut ya Bu. Iya. Ini juga ada pembahasan tentang ini Bu, magang bersertifikat Bu yang dari pemerintah itu dari vokasi itu ada kerjasama dengan pemerintah untuk magang bersertifikat atau seperti BUMN itu bagaimana Bu? Apakah ada? Ada. Jadi itu kayak gimana Bu untuk alur pendaftarannya dan sebagainya? Gini Dek, ini memang sebenarnya kalau untuk FHCI itu kan ranahnya Pak Dewa sebenarnya, tapi saya ada beberapa informasi, tapi saya sampaikan aja. Jadi untuk magang bersertifikat itu kan kerjasama dengan BUMN. Ya. Universitas Brawijaya itu sudah bekerjasama dengan FHCI. FHCI itu sebuah organisasi atau asosiasi HRD BUMN se-Indonesia. Oh iya. Nah, nanti gini. Kalau ingin mendaftar, sebenarnya ada situsnya, Dek. Jadi nanti vokasi yang akan mengajukan ke asosiasi tadi ya, FHCI, untuk mahasiswanya ditempatkan di mana. Tapi itu tidak bisa langsung ditempatkan, Dek. Ada seleksinya juga. Oh, ada seleksinya. Ya, untuk yang mengurusi FHCI ini adalah Bu Tri Mega. Mungkin pernah dengar namanya ya. Bu Mega itu adalah beliau yang mengurusi FHCI. Nah, kalau memang ingin mengajukan ke sana, biasanya nanti
ada informasi dari prodi, nanti anak-anak akan mengajukan CV, KHS dan lain persyaratan ke Bu Mega. Kemudian itu akan diseleksi dan diajukan ke asosiasi tadi ya, FHCI. Kemudian nanti kalau diterima dari pemberkasan akan dilakukan seleksi. Oh gitu ya. Berarti intinya infonya belum turun berarti Bu ya? Tentang yang FHCI. Belum ada. Soalnya kemarin yang magang FHCI juga masih magang itu pun remote. Iya. Terus kemarin juga ada informasi katanya untuk KAI akan menerima lagi, tapi saya kurang tahu apakah informasinya valid atau tidak. Saya belum nanya lagi ke Pak Dewa kemarin. Ya, Bu. Baik. Kalau sudah melakukan seleksi, kalau diterima, maka nanti kamu harus mau ya, sanggup ditempatkan di mana saja. Jadi kita tidak bisa memilih tempatnya di mana, Dek. BUMN itu banyak, ada yang di Asabri, ada yang di bank ya, di bank, kemudian ada yang di Pertamina, ada di Semen Gresik dan lain-lain. Nah, kamu bisa jadi ditempatkan di Jawa ataupun luar Jawa. Itu harus siap. Karena itu kan kayak akomodasi dan sebagainya itu dari perusahaan BUMN itu sendiri atau dari kita gitu biasanya? Kalau kemarin kayaknya mandiri, Dek, tapi di sana ada fee-nya, jadi kalian dapat gaji. Oh, begitu, Bu. Ya, per bulannya gitu. Iya, kalau BUMN dapat gaji, cuma kalau untuk transportasi dan lain-lain kayaknya sendiri. Ya. Terus saya kurang tahu, Dek, tergantung dari BUMN ya, ada juga yang ngasih mes, tergantung perusahaannya. Oh, oke. Ada mesnya. Nah, perusahaannya gitu ya. Ya, kemarin itu ada beberapa di KAI, kemudian di Pertamina, Semen Gresik, sama di Asabri. Nah, yang beruntung yang di Asabri kemarin ketempatan di Malang, kalau enggak kan di Jakarta. Jadi, penempatannya ada yang di Peruri juga. Jadi, permasalahannya begini, Dek. Kita harus magang sesuai kebutuhan yang ada di BUMN. Ya. Jadi bisa jadi nanti kamu ditempatkan di bidang yang tidak sesuai. Luar TI bahkan, Bu ya? Ya mungkin masih di dalam TI, tapi biasanya minimal itu pengoperasian aja, jadi kayak input data. Atau jadi kalau yang kemarin anak-anak itu ada yang di Peruri itu hanya di bagian input data. Nah, aturannya mungkin lebih ketat ya, misalkan di Peruri itu saya selama magang tidak boleh menggunakan HP, jadi tidak boleh membawa HP, kemudian tidak ada jaringan internet, jadi Anda kerja jam 7 sampai jam 3 itu tidak ada jaringan internet. Gitu ya. Itu kalau BUMN, jadi aturannya lebih ketat. Kemudian bisa jadi tidak sesuai bidang. Nah, kebetulan memang kemarin yang di KAI dan di Asabri itu Asabri sama KKI itu awalnya tidak sesuai bidang, Dik. Jadi mereka lebih asik. Kemudian karena menawarkan diri untuk bisa pengembangan software, akhirnya dilempar ke pengembangan software. Nah, bisa jadi kalau di BUMN itu tidak sesuai bidang. Kelemahannya hanya itu. Cuma enaknya dia dapat sertifikat pasti ya. Kemudian yang kedua ada gaji. Fee-nya per bulan tuh ya. Ya, cuma kalau di BUMN itu pengalamannya banyak, kan enggak harus hanya hard skill ya, tapi ada soft skill. Tapi juga kalau, Bu ya. Ya, tapi kalau memang pengennya memperbagus hard skill-nya ya jangan di BUMN, ambillah di software house. Tapi kalau di BUMN enggak mesti, kamu bisa jadi di pergudangan, di arsip, di CS, di frontline gitu, Dek. Jadi enggak mesti. Cuma minimal kalau IT itu biasanya bermain dengan komputer, entah itu input data atau pengarsipan, atau mungkin kayak kemarin ada yang bagian memasukkan data dari berkas yang hard ke software yang ada. Karena gini, BUMN itu pasti sudah punya aplikasi. Oh iya benar, Bu. Benar. Jadi aplikasinya mereka tuh sudah kompleks, kalian tidak mungkin mengembangkan aplikasi. Itu ada beberapa sih kemarin yang mengembangkan aplikasi itu di KAI, karena waktu di KAI memang butuh aplikasi mobile, harus ada pengembangan. Tapi kalau aplikasi-aplikasi untuk yang biasa digunakan sudah bagus mereka. Itu kelemahannya di BUMN. Cuma ada kelebihan, jadi industri ada kelebihan, ada kekurangan. Plus minusnya lah, Bu ya. Tergantung kamunya pengennya yang bagaimana. Mau yang bersertifikat
dengan nama yang BUMN ya, ada pengalaman BUMN, tetapi tidak selalu di hard skill-nya, atau mau di yang pengen hard skill-nya, oh saya nanti mau bekerja di software house, misalnya di Gold, gitu, berarti silakan pelajari di software house. Itu kalau mau pengembangan software. Tapi kalau hanya pengen pengalaman di BUMN ya silakan, berarti bisa melalui FHCI. Kalau FHCI melalui Bu Mega. Oke, iya Bu. Oke, makasih Bu. Saya lanjutkan Bu ya. Mungkin untuk selanjutnya teman-teman semua, saya buka sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa chat dulu di kolom komentar, di kolom chat itu. Monggo yang mau bertanya siapa di situ, biar nanti nggak open mic semua, biar kondusif juga jalannya sesi kita. Monggo kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Bu Salnan. Ada? Nggak harus magang, bisa jadi nanti TA, misalkan sudah punya bayangan TA, silakan. Ya. Monggo boleh bertanya. Mungkin tentang proposal dan sebagainya. Oh ya, untuk proposal itu kita nggak dapat contohnya, itu minta cutting atau bagaimana? Bapak lihat dari Google aja, nggak apa-apa. Kemarin itu kan Pak Dewa sudah sempat meminta format, sudah saya berikan. Kalau nggak salah sudah di-share Pak Dewa ya? Share Pak Dewa, kurang lihat sih. Nanti coba saya carikan. Lihat lagi ya. Kalau misalnya nanti butuh, saya share ke grup ya. Oke, ya baik Bu. Oke, Vita, monggo. Vita mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bu mengenai surat balasan dari perusahaan magang. Bagaimana jika kami tidak mendapatkan surat balasan? Karena di perusahaan tersebut tidak meminta mengajukan proposal dan hanya meminta mengikuti tes saja. Lalu pengumuman tes lolos atau tidaknya melalui chat WA. Itu bagaimana Bu untuk melampirkan surat balasannya? Oh, gini. Kalau memang tidak dibutuhkan surat pengantar, enggak masalah, enggak perlu diurus, cukup mengurus yang K1-nya aja. Nah, surat diterimanya itu kan enggak harus dalam bentuk surat. Kalau memang lewat WA, maka SS aja, screenshot aja, chatnya WA tadi kalau memang diterima, itu bukti memang kamu sudah diterima di tempat magang. Enggak apa-apa. Kalau memang mereka enggak butuh proposal, enggak masalah, Dik. Proposal itu kan hanya untuk formalitasnya kita untuk menghargai perusahaan. Kan kita kalau ke perusahaan kan enggak mungkin moro-moro datang kan, enggak. Kita bawa proposal. Nah, itu untuk etikanya. Jadi, kalau memang di sana enggak butuh proposal ya enggak masalah. Kalau misalnya mereka enggak butuh surat pengantar ya alhamdulillah, berarti enggak perlu ngurus ke akademikan, enggak terlalu sibuk gitu loh, Dik. Tapi K1-nya wajib. Gitu ya. Tapi kalau semisal perusahaannya tetap minta surat pengantar, itu berarti di SS saja chatnya Ibu ya? Nggak apa-apa. Kan nanti gini, Dik. Saya kan kamu kan kalau mau mengajukan surat pengantar kan harus persetujuan saya dulu. Iya. Jadi saya lihat dulu persyaratan sama SS-nya. Kalau memang sudah kan nanti kamu ke akademiknya cukup melampirkan K1 aja. Iya. Nggak masalah. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Vita. Adit, monggo Adit. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan yang tadi Bu, itu kan tadi katanya kalau BUMN, nah itu kadang kan tidak sesuai dengan jurusan kita, benar Bu? Nah itu apa nantinya pengaruh sama OJT Bu? Biasanya sih kesesuaian. Kalau BUMN enggak, karena memang kita sudah melihat polanya BUMN selalu seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu mencari sendiri dan tidak sesuai dengan bidangnya, bisa jadi pengaruh. Tapi kalau BUMN kan tidak, karena kita kalau sudah melamar itu tidak bisa keluar, Dik. Artinya kalau sudah diterima, kita nggak mungkin mencabut. Jangan sampai ya, karena nanti ada sanksinya. Jadi kalau sudah melamar di BUMN dan sudah diterima, maka kamu harus masuk. Tidak boleh mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri harus dengan istilahnya alasan yang memang bisa diterima. Itu, karena ada sanksinya nanti. Kalau misalkan gini, mau magang di BUMN itu yang ngantri banyak.
Jadi kalau kita sudah diterima terus tiba-tiba kita mundur kan kesannya tidak menghargai dari pihak BUMN-nya. Nah, resikonya ada sanksi. Nah, sanksi itu tergantung dari kerjasama yang sudah dibuat oleh vokasi dengan BUMN. Itu, Dek. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah diterima di BUMN, Anda keluar. Misalnya saya tidak jadi masuk, Bu, tidak boleh. Jadi kalau memang sudah masuk di sana tidak bisa untuk dicabut. Itu ya, itu ada sanksinya. Dan tidak mungkin diganti yang daftar misalkan A, terus diganti sama si C, itu juga tidak boleh. Karena yang daftar kan berdasarkan berkas yang sudah dikirim. Itu ya. Maka untuk BUMN memang kita wajar, artinya gini, selama itu masih dalam kondisi sesuai IT, biasanya kita mencari sisi dari soft skill-nya. Jadi magang itu kan yang kita cari tidak hanya dari hard skill saja, Dik. Hard skill itu kan sesuai bidang kita ya. Kalau dia bagus di hard skill sama soft skill itu lebih bagus. Tapi kalau memang sekiranya dari sisi hard skill-nya mereka tidak mendapatkan, saya ingin melihat dari sisi soft skill-nya. Mungkin segini Bu, saya di sana hanya sebagai CS, Customer Service. Oke lah, CS mungkin tidak terlalu sesuai bidang ya, karena memang agak jauh. Tapi di situ kan di BUMN, kita mau bagaimana lagi sebagai penilai kan itu sudah BUMN, dicabut pun tidak mungkin. Nah, ketika saya lihat, oh kamu sebagai CS, kira-kira pengalaman apa yang diperolehkan gitu. Nah, ternyata pengalaman diperoleh itu banyak. Kita sering melakukan yang namanya rapat evaluasi yang selama ini kita nggak pernah tahu, Bu. Jadi ada bagian yang memang tidak didapatkan di kampus, misalkan dari segi sosial, komunikatif, dan lain-lain. CS kan harus pintar komunikasinya ya. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Jadi nggak perlu dilihat dari hard skill. Cuma kalau misalkan di luar BUMN ya, misalkan perusahaan swasta atau software house, jangan sampai mendapatkan yang tidak sesuai bidang. Kalau memang nanti diterima, coba pengajuan, Pak saya bidangnya A, B, C, D. Nah, kira-kira saya bisa di mana? Gitu. Jangan sampai nanti ketika di perusahaan A kemarin ada hanya di CS aja. Akhirnya mencoba untuk mengundurkan diri, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai kita ada hubungan tidak enak dengan vokasi. Gitu ya. Nanti dengan industri, maka nanti biasanya yang maju kan Kaprodi, ketua program, dan lain-lain. Itu kita hindari ada masalah lah. Itu. Berarti pengecualian Bu ya? Ya, kalau BUMN memang nggak bisa, Dek. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk kamu menempatkan di posisi yang mana, tidak. Jadi kita juga nggak bisa memaksa, Pak saya pengennya penempatannya di Malang, itu juga nggak bisa. Jadi tergantung FHCI kamu ditempatkan di mana. Oh ini yang ada, kan tergantung lowongan, Dek. Oh ini lowongannya di Bank BNI, ya sudah berarti kamu masuk di Bank BNI. Ternyata BNI yang butuh bukan di bagian frontline atau misalnya di back office. Oh ya silahkan, berarti kamu masuk di sana. Jadi kita tidak bisa memilih tempat, kita cuma melamar spesifikasi kita ini, berkasnya ini, nanti FHCI yang akan menempatkan. Itu kita nggak bisa milih tempatnya, Dek. Itu. Berarti tidak berlaku jika kita ngelamar sendiri ke BUMN-nya gitu itu Bu? Kemarin ada satu mahasiswa itu ke KAI, tidak melalui FHCI, itu malah ditempatkan sesuai bidangnya. Ya, cuma saya kurang tahu ya kemarin dia lewat mana, karena selama ini masuk ke BUMN kan agak susah. Kayaknya mungkin ada itu ya, ada orang dalam atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi kalau untuk selama ini anak-anak ke BUMN biasanya lewat FHCI. Itu. Berarti kesimpulannya buat yang ngelamar sendiri tetapi ditempatkan di tempat yang kurang sesuai dengan basic kita itu gimana Bu kesimpulannya? Apa masih diperbolehkan atau gimana? Biasanya gini, selama proses magang itu anak-anak kan bisa konsultasi ke saya. Jadi menurutku saya sudah diterima di sini, tapi pekerjaannya seperti ini nanti ditanyakan langsung ke saya, tidak apa-apa apakah itu sesuai atau tidak. Boleh, tidak apa-apa, silahkan. Saya sudah diterima di perusahaan A, ternyata setelah beberapa bulan kok saya hanya mendapatkan ini. Tapi kalau saya rasa itu adalah masih dalam bidang IT, tidak masalah. Dilanjutkan aja, tapi kalau memang kayaknya kurang sesuai, dicoba untuk mengundurkan diri tapi dengan cara yang baik.
Tuh, bisa kok kemarin ada beberapa tim yang akhirnya pindah karena memang harusnya TI tapi hanya di bagian customer service. Jadi kayak menerima komplain gitu, Dik. Akhirnya enggak ada tambahan. Mungkin kurang greget akhirnya pindah. Itu bisa tapi dengan cara yang baik. Tuh. Terima kasih, Bu. Tapi kalau bisa usahakan jangan sampai mengundurkan diri ya kalau sudah masuk itu. Nah, jangan sampai ada permasalahan supaya tidak ada masalah antara vokasi dengan industri. Itu. Adit, Terima kasih gimana? banyak, Bu. Aman ya? Oke. Sudah. Oke, Bu. Ada 2 pertanyaan lagi, singkat aja, Bu ya, biar kita nggak mepet sama maghrib nanti. Ya. Monggo, Teguh, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu, saya ingin bertanya soal itu. Saya ingin bertanya mengenai pengajuan PMP D3 itu apa? Kan saya lihat Anda yang form itu harus ada tanda tangan dari perusahaan. Apa itu wajib apa saya langsung ke perusahaan itu, Bu? Form PMP yang mana, Dik? PMP D3 TI yang dari situs vokasinya itu loh. Yang form keberapa? Pokoknya form terakhir, Bu. Saya harus ada tanda tangan dari perusahaan itu. Iya, kalau nilai harus ada. Nilai kan ya? Nah. Kalau nilai memang wajib harus ada tanda tangan sama stempel. Nanti dikirimkan aja berkasnya ke sana, kemudian coba diskenkan, dikirim lagi ke mahasiswa kan bisa. Oh, jadi saya nggak harus ke tempat ya? Jadi. Ya, nanti coba minta tolong ke, kan ada pengawasnya atau pembimbingnya. Pak, kalau misalkan saya minta nilai, kemudian butuh tanda tangan sama stempel, apakah bisa via daring? Biasanya bisa, Cik, kalau kondisi seperti ini bisa. Apalagi kalau kerjanya remote biasanya bisa. Nanti mereka akan scankan itu, kemudian dikirim lagi ke mahasiswa. Oh gitu. Oh. Ya Bu, saya mau nanya yang lain soal apa ya? Ekstensi S1 itu gimana Bu ya prosesnya? SAP. Ya, SAP. Ekstensinya gimana itu? Ini SAP kemana, Filkom? Ya, ke Filkom, Bu. Oke, kalau untuk SAP itu biasanya kalau Filkom itu bulan Juli, Agustus itu dibuka. Nah, kalau Anda ingin SAP, maka Anda harus lulus sebelum pembukaan dari SAP-nya sendiri. Nah, persyaratannya itu harus dinyatakan lulus minimal SKL, jadi tidak perlu sampai ijazah lah. Surat keterangan lulus gitu ya, SKL. Nah, SKL ini diterima ketika yudisium. Yudisium itu kapan? Yudisium itu ketika Anda sudah dinyatakan lulus tugas akhir atau sudah sidang dan sudah menyelesaikan revisi dan juga persyaratan. Yang lain, administrasinya kan banyak. Nah, itu nanti Anda akan melaksanakan yudisium dan akan diberikan yang namanya SKL. Nah, SKL ini nanti yang akan digunakan untuk mendaftar ke SAP Filkom. Itu. Berarti kalau misalkan Anda mau ikut SAP, usahakan Anda sudah lulus itu sebelum bulan-bulan Juli. Jadi periode-periode awal Anda sudah sidang tugas akhir, itu pun syaratnya harus sudah lulus. Itu ya. Jadi kalau bisa sudah yudisium, ada SKL. Nah, SKL nanti bisa diajukan untuk pendaftaran ke SAP. Oh. Apa Bu, kalau IPK kumulatif itu berpengaruh nggak Bu buat SAP itu? Persyaratan IPK? Ya IPK kumulatifnya itu gimana Bu? Kalau nilai persyaratan akademik pastinya ada pengaruh nilai, Dik. Pastinya ada ya, IPK, kemudian nilai ya, nilai itu pastinya syaratnya ada. Kemudian selain nilai kan pasti ada persyaratan yang lain. Nah, di sana tidak hanya persyaratan berkas aja, tapi ada seleksinya juga, jadi ada tesnya. Jadi lulus tidaknya itu tidak berpengaruh pada IPK aja, tapi ada seleksi atau tes tulisnya. Nah, nanti setelah daftar, kan sudah ada SKL, maka Anda bisa daftar, kemudian melakukan tes. Tesnya ada tes tulis, ada tes interview, baru diumumkan Anda lulus atau tidak. Cuma memang sebagian besar kalau saya lihat kemarin-kemarin lulus anak-anak. Tapi kemarin enggak tahu ya, kemarin ada informasi satu yang tidak diterima. Saya kurang tahu penyebabnya apa.
Kalau dilihat kayaknya mungkin entah dari tesnya, saya juga kurang tahu ya. Karena biasanya anak-anak kalau masuk semua. Ini kemarin lewat 1, jadi 1 enggak lolos. Mungkin dari sisi tesnya, Dik. Nah, mungkin kalau tes silahkan dilihat di situ kan ada, coba nanti saya share aja, jadi ada link yang bisa dipantau ya. SAP Filkom itu bukanya tanggal berapa, syaratnya apa saja, kemudian di situ kan ada beberapa bidang prodi ya, ada jurusan, nanti kiranya kamu mau kemana. Tapi kalau enggak salah ada aturan sendiri di ini, jadi siapa harus kemana, jadi bidang minat ini harusnya bisa kemana gitu, Dik. Itu nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Dewa ya. Biasanya yang mengurus di SAP adalah Pak Dewa yang mengajukan ke Filkom. Jadi nanti akan didata, nanti sama Kak Prodi akan didata siapa saja yang akan SAP. Ini aja untuk yang angkatan 17 masih belum ada informasi. Biasanya Juli gini Pak Dewa sudah ngelis mahasiswa, ini belum. Jadi mungkin kayaknya molor ini yang angkatan 17. Karena kan memang kondisinya tidak memungkinkan. Oke, Teguh, gimana? Ya sudah, cukup sudah. Oke, terima kasih Teguh udah bertanya. Dan terakhir, Farid, monggo. Iya Bu, saya mau bertanya mengenai persyaratan pelaksanaan KK Bu. Nah itu kan salah satunya ada tidak boleh terdapat nilai E. Nah itu kita harus menunggu selesai kuliah SP atau bagaimana Bu? Begini, kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jadi mungkin saya tetap mempersilahkan anak-anak untuk magang, tapi permasalahannya adalah nanti ketika OJT Anda akan terhambat. Jadi tidak masalah Anda magang, yang penting aktif gitu ya. Silahkan magang. Cuma nanti ketika OJT kan ada persyaratan nilai tidak boleh E. Nah, ketika sidang OJT ada nilai E ditolak akademik D, tidak boleh sidang. Harus menyelesaikan urusan itu Ya. dulu. Nah, mungkin gini, kita harus planning lah istilahnya. Silahkan Anda nge-planning. Kalau saya SP sekarang dulu, kemudian magang di bulan Juli, lebih efektif mana dibandingkan saya magang dulu, tapi perbaikannya nanti. Silahkan di planning, Dik. Jadi usahakan ya, kalian kan sudah semester akhir. Jadi dari sekarang harus sudah bisa melakukan perencanaan. Jadi kira-kira saya mau lulus kapan, bulan apa, saya harus bikin judul TA kapan. Nah kemudian tadi ya misalkan terhambat dari E. Kalau misalkan saya ada nilai E itu di semester genap, bukan semester ganjil misalkan. Oh saya tak magang dulu. Nanti saya tidak perlu SP, saya bisa mengulang di semester genap misalkan, boleh. Atau ini ada kesempatan SP, misalkan SP kan berakhir bulan Juli. Tidak apa-apa lah saya SP dulu. Saya SP dulu, toh nanti setelah bulan Juli kan saya masih bisa magang. Magang kan hanya 4 bulan, tidak sampai 6 bulan. Nah saya kan masih ada kesempatan selanjutnya. Nah tolong dipikirkan baik-baik, mana yang lebih efektif. SP dulu baru magang atau magang dulu baru SP. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau Anda dapat E, silakan monggo nggak apa-apa magang. Cuma nanti kalau OJT aja, sidang OJT sama sidang TA akan terhambat kalau ada E-nya. Itu E. Sama tidak hanya E loh ya, ada D. D itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 10% dari SKS yang sudah diambil. Jadi misalkan D saya ada 5, totalnya 20 SKS sudah ditolak akademik, Anda tidak boleh sidang. Jadi D boleh ada, tetapi tidak boleh lebih dari 10%. Itu ya, itu D. Jadi D itu boleh diulang, boleh tidak, selama tidak lebih dari 10%. Cuma kalau kita ngelamar pekerjaan, dilihat di ijazahnya kok ada D, itu kan kayaknya nggak enak gitu loh, D. Itu D. Tapi kalau mau tidak diulang juga enggak masalah, yang penting tidak lebih dari 10%. Tapi kalau sudah lebih, D-nya ada 20 SKS, sudah. Akademik tidak boleh, ini tidak boleh sidang. Nggak lolos lah istilahnya. Nah, kira-kira kalau di planning nanti mana yang lebih dulu? Kalau saya mempersilahkan, silahkan. Kalau mau magang dulu enggak apa-apa. Kan persyaratannya hanya di BK dulu untuk bisa magang.
Nanti kalau mau sidang OJT itu baru urusan ke akademik. Nah, akademik baru tidak boleh, istilahnya tidak mempersilahkan. Itu ya. Sama gimana? Berarti itu yang nilai E itu cuma bermasalah di Akademik. Di sidang OJT gitu Bu. Iya, dinilai. Jadi permasalahannya gini, Dek. Anda kan baru dapat nilai itu kan ketika interview ya. Nah, ketika interview mungkin sudah saya lakukan interview, tapi nilai itu tidak bisa diinput. Kenapa? Karena kamu masih ada E. Jadi nilai semester 4 terhambat, nilai semester 5 juga terhambat. Ya, akademik kan tidak mau memasukkan, wah ini kemarin ternyata ada nilai E, Bu, walaupun sudah melaksanakan magang, tapi tidak sesuai syarat. Nah, maka kamu sudah selesai interview, nilai sudah ada, tapi tidak bisa diinput di SIAM. Kan percuma, Dik. Itu. Maka kalau bisa, misalkan Bu, tapi saya ada kesempatan magang sekarang, silahkan. Cuma nanti bisa jadi interview dulu, tapi nilai tertahan. Jadi nunggu kamu bisa selesaikan dulu E-nya tadi. Itu. Kalau dari kitanya enggak masalah, Dek. Cuma kan secara akademik kan ada aturannya sendiri. Nah, itu harus diikuti. Itu. Tadi ada satu yang saya lupa, Dek, ya. Ini kan pengajuannya semester 4. Istilahnya kan ini masih masuk semester 4. Jadi mungkin pengajuan ke saya kan masih tunggakannya kan sampai semester 4. Nah, kalau sudah ada yang mengajukan, nanti semester 4 dulu enggak apa-apa, tapi semester 5 saya minta lagi. Ini mengajukan apa, Bu? Mengajukan pengajuan K1. K1, oh ya. Ya, pengajuan K1 kan syaratnya harus melampirkan surat keterangan sudah bayar UKT sama KHS. Kalau KHS kan sudah keluar toh sampai semester 5. Tapi kalau UKT-nya kan belum, karena UKT kan baru bulan-bulan Juli kan. Bulan Juli atau Agustus. Nah, nanti mungkin ajukan dulu sampai semester 4 dulu enggak apa-apa, tapi semester 5 saya minta lagi. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa Anda kakak tapi statusnya aktif. Karena kakak kan enggak boleh kalau statusnya enggak aktif. Kenapa? Nanti kan kalau jadi ya, kalau misalnya program untuk dosen pembimbing itu jadi, maka kalau statusnya tidak aktif, dosen pembimbing tidak mau membimbing. Ya. Jadi kalau bisa harus aktif. Nanti boleh silahkan kalau mau magang dulu. Kemarin Kak Prodi juga mempersilahkan, silahkan magang dulu. Nanti semester 5 saya minta lagi. Karena kemarin ada beberapa yang kecolongan ternyata dia tidak aktif tapi magang. Akhirnya nilai nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Tuh. Farid, terima kasih. Sudah jelas. Ada lagi? Mungkin karena waktunya Bu ya, karena waktunya sudah mepet maghrib, 4 menit lagi itu udah maghrib. Sudah Bu ya, untuk sesi pertanyaan juga mengakhiri juga sharing session ini mengenai magang. Ya harapannya dari sini teman-teman juga dapat pandangan lah Bu dari kita sharing-sharing juga dari Bu Salnan, kasih informasi. Ya semoga bisa ada buat teman-teman juga buat cari magang dan pandangan. Saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih ke Bu Salnan Bu udah menyempatkan waktunya sejam lebih ya Bu ya. Enggak apa-apa. Saya tadi juga telat kok masuknya. Iya, enggak apa-apa Bu. Nah, juga insya Allah teman-teman yang masih belum bisa kesempatan hadir, nanti dari akun Instagramnya Himatif ada rangkuman dari ini semua, insya Allah nanti dipantengin aja. Ya mungkin kayak gitu sih sesi sharing session ini Bu. Dari saya kurang lebihnya saya juga mohon maaf Bu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salna. Terima kasih Bu Salna. Terima kasih Rek. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, saya tutup ya. Monggo Bu Salna. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih. Thank you boy. Thank you.